wabarakatuh. Nama saya Hafiz Nur dengan NIM 1805635. Dan di kelompok ini saya akan melatar belakangi terlebih dahulu apa itu penegakan hukum dalam hukum administrasi negara. Nah, dalam kenegaraan, dukungan politik tentunya memiliki pengaruh yang sangat besar dalam menciptakan pemerintahan yang kuat. Dengan pemerintahan yang kuat, tentunya akan memberikan tingkat kesejahteraan yang tinggi terhadap masyarakatnya. Akan tetapi, pemerintahan yang kuat tentu memiliki kecenderungan untuk berpotensi melanggar peraturan perundang-undangan. Kenapa? Karena pemerintahan yang kuat memiliki alat instrumen untuk dapat menekan masyarakatnya. Oleh karenanya, dibuatlah sebuah peraturan perundang-undangan untuk membatasi dan merestriksi penyelenggara negara untuk tidak berlaku semenang-menang terhadap masyarakatnya. Misalnya dalam hukum administrasi negara itu telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan. Nah, di dalam administrasi pemerintahan ini telah diatur apa saja yang harus dilakukan oleh penyelenggara negara untuk dapat menciptakan pemerintahan yang baik, dan di situ nanti adanya dijelaskan tentang asas-asas pemerintahan umum yang baik. Dan dengan adanya peraturan perundang-undangan ini tentunya akan membatasi kewenangan dan akan membuat pembuatan administrasi negara itu berjalan secara baik dan sesuai pada jalurnya. Mungkin nanti akan dijelaskan lebih detail dan lebih terstruktur lagi oleh teman-teman saya di bagian yang selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan Julian Mauludi Fadilah dari kelompok 6. Izin memaparkan tentang macam-macam sanksi hukum administrasi negara. Macam-macam sanksi dalam hukum administrasi negara seperti berikut, yaitu ada paksaan pemerintah, penarikan kembali keputusan yang menguntungkan, pengenaan denda administrasi, dan pengenaan uang paksa oleh pemerintah. Yang pertama ada paksaan pemerintah, besturs uang. Paksaan pemerintah merupakan tindakan nyata dilakukan organ pemerintah atau atas nama pemerintah untuk memindahkan, mengosongkan, menghalang-halangi, memperbaiki pada keadaan semula apa yang telah dilakukan atau sedang dilakukan yang bertentangan dengan kewajiban-kewajiban yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Contoh, Undang-Undang Nomor 51 tentang tahun 1961 tentang larangan pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya. Bestur uang merupakan kewenangan bebas, artinya pemerintah diberi kebebasan untuk mempertimbangkan menurut inisiatifnya sendiri apakah menggunakan bestur uang atau tidak, atau bahkan melakukan sanksi yang lainnya. Paksaan pemerintah harus memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku baik tertulis maupun tidak tertulis, yaitu asas-asas pemerintahan yang layak seperti asas kecermatan, asas keseimbangan, asas kepastian hukum, dan lain-lain. Contoh pelanggaran yang tidak bersifat substansial, seorang mendirikan rumah tinggal di daerah pemukiman. Pengenaan denda administratif, menurut pendapat PDhan dan kawan-kawan menyatakan bahwa terdapat perbedaan dalam hal pengenaan denda administratif ini, yaitu bahwa berbeda dengan pengenaan uang paksa yang ditujukan untuk mendapatkan situasi konkret yang sesuai dengan norma. Denda administrasi ini tidak lebih dari sekadar reaksi terhadap pelanggaran norma yang ditunjukkan untuk menambah hukuman yang pasti. Dalam presentasi kali ini saya akan membahas mengenai penegakan hukum dalam hukum administrasi negara. Menurut Nicholas, sarana penegakan hukum administrasi negara meliputi pengawasan bahwa organ pemerintahan dapat melaksanakan ketaatan pada atau berdasar pada undang-undang yang ditetapkan secara tertulis, dan pengawasan terhadap keputusan yang meletakkan kewajiban kepada individu dan penerapan kewenangan sanksi pemerintahan. Hal tersebut sama dikemukakan oleh Philippus M.H. John, yang mana telah menyebutkan bahwa instrumen penegakan hukum administrasi negara meliputi pengawasan dan penegakan sanksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ermaya Sukawarti dengan NIM 1806986.
Di sini saya akan membahas tentang urgensi penegakan HAM dalam upaya mencapai good governance. Penegakan hukum administrasi merupakan bagian dari kekuasaan memerintah atau restoran. Penegakan hukum administrasi negara ini tunduk kepada asas-asas umum atau hukum pemerintahan, yaitu asas keabsahan, asas efisiensi dan efektivitas, asas keterbukaan, dan asas berencana. Seiring dengan era globalisasi yang mendorong terjadinya perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, berkembang paradigma baru dalam penyelenggaraan negara yang menuntut terwujudnya pemerintahan yang baik atau good governance. Paradigma baru tersebut mengarah pada terciptanya komunitas tanpa batas dan bertujuan untuk memberdayakan masyarakat. Pada dasarnya, urgensi penegakan hukum administrasi dalam upaya mencapai good governance ini adalah penyelenggaraan pemerintahan negara yang solid dan bertanggung jawab serta efisien dan efektif dengan menjaga kesinergisan interaksi yang konstruktif di antara domain-domain negara, swasta, dan masyarakat. Jadi ada 3 aktor yang terkait dalam konsep governance ini, yaitu negara, sektor swasta, dan masyarakat. Sedangkan yang dimaksudkan dengan good governance adalah hubungan sinergis dan konstruktif antara ketiga sektor tersebut, yang dengan demikian good governance sesungguhnya adalah koordinasi sinergis pengelolaan yang baik antara governance di sektor publik atau pemerintah dengan governance di sektor masyarakat, terutama swasta, sehingga dapat dihasilkan transaksional output melalui mekanisme pasar yang paling ekonomis dari kegiatan masyarakat. Oleh karena itu, dalam good governance ini tidak saja dituntut suatu birokrasi publik yang efisien dan efektif, melainkan juga good governance pada sektor swasta yang efisien dan kompetitif. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alifa Nur Samsi Al-Hakiki, NIM 1806645. Di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep sanksi dan konsep sanksi administrasi dalam peraturan perundang-undangan hukum administrasi. Sanksi merupakan bagian penting dalam peraturan perundang-undangan. Diaturnya sanksi dalam batang tubuh peraturan perundang-undangan dimaksudkan agar segala ketentuan yang telah dirumuskan atau diatur dapat dilaksanakan secara tertib dan tidak dilanggar. Peraturan perundang-undangan di bidang hukum administrasi senantiasa memberi wewenang kepada badan pemerintahan untuk menegakkan sanksi manakala terjadi pelanggaran terhadap norma-norma hukum administrasi yang berlaku. Bahkan, menurut Tandage menyebutkan bahwa sanksi merupakan inti dari penegakan hukum administrasi negara. Sanksi biasanya diletakkan pada bagian akhir setiap peraturan. Artinya, di ujung kaidah hukum terdapat sanksi. Tujuan dicantumkannya atau diaturnya sanksi dalam peraturan perundang-undangan hukum administrasi adalah untuk menangkal perasaan impunitas atau pembiaran dengan melakukan pelanggaran tertentu dan beberapa perilaku serius yang bagaimanapun dianggap sebagai gangguan, dan tidak lagi diselesaikan melalui sanksi pidana, tetapi dengan sanksi administrasi. Penerapan sanksi administrasi dalam suatu hubungan hukum antara pemerintah dan masyarakat merupakan salah satu bentuk dari tindak pemerintah yang dilakukan dalam rangka penegakan hukum administrasi. Pendekatan konsep tentang penerapan sanksi administrasi dengan demikian tidak bisa dipisahkan dari pembahasan atau kajian tentang tindak pemerintahan. Pelaksanaan terhadap sanksi yang diterapkan badan pemerintah berlaku sebagai suatu keputusan yang memberi beban dan membawa serta hakikat atau sifat dari sanksi. Bagi jenis tindakan pemerintah, terkadang secara khusus adanya asas kecermatan dalam rangka asas umum pemerintah yang layak. Artinya, harus ditetapkan pada titik-titik mana seorang warga dipandang telah lalai. Sanksi merupakan salah satu isu sentral dalam hukum administrasi. Sampai saat ini belum ada referensi standar yang dapat dijadikan rujukan tentang apa yang dimaksud dengan sanksi.
Berbagai pendapat tentang sanksi banyak disampaikan dalam referensi hukum administrasi, tetapi pendapat-pendapat tersebut belum mencapai pada satu kesepakatan yang diterima secara umum. Logisnya, pengertian tentang sanksi atau hukum administrasi diatur secara khusus dalam Undang-Undang Hukum Administrasi Umum. Sanksi dideskripsikan sebagai aturan yang menentukan konsekuensi dari ketidakpatuhan atau terhubung dengan pelanggaran norma. Sanksi tersebut digunakan sebagai alat kekuasaan yang berusaha untuk memenuhi atau mematuhi norma, dan usaha tersebut ditunjukkan untuk meminimalkan kerugian disebabkan oleh pelanggaran norma. Deskripsi tersebut bila dicermati menunjuk pada suatu keadaan yang memberikan ruang lingkup tentang sanksi, sehingga dapat dipertimbangkan di sini bahwa yang dimaksud dengan sanksi adalah alat kekuasaan hukum yang dirancang untuk mengamankan penegakan hukum yang berupa semua tindakan sebagai reaksi atau respon negatif yang disebabkan oleh ketidakpatuhan atau pelanggaran terhadap norma. Konsep sanksi administrasi adalah gagasan doktrinal dan tidak didefinisikan secara normatif di dalam undang-undang. Doktrin dalam hukum administrasi menunjukkan banyak definisi yang berbeda dari istilah ini. Ciri umum yang ditekankan oleh sebagian besar penulis adalah keadaan bahwa sanksi administrasi merupakan konsekuensi negatif dari pelanggaran terhadap kewajiban dan tugas yang bersifat administrasi dan legal. Sanksi administrasi adalah salah satu jenis sanksi hukum yang ditetapkan untuk memastikan penghormatan terhadap ketentuan hukum. Penetapan sanksi administrasi tidak dapat dilepaskan dari kebijakan secara umum yang bertujuan untuk mewujudkan ketertiban, memberi kepastian hukum dan jaminan perlindungan terhadap hak setiap orang dari satu gangguan. Penegakan norma hukum administrasi merupakan kewenangan administrasi negara untuk meluruskan kejadian pelanggaran dengan melakukan suatu tindakan dengan cara memberikan sanksi administrasi. Sanksi administrasi berarti reaksi negatif yang dapat diterapkan oleh badan administrasi dalam menanggapi pelanggaran undang-undang, peraturan atau keputusan individual, dan yang dianggap sebagai sanksi hukum atau pidana sesuai dengan konsep Eropa tentang hak asasi manusia. Yusel Ogul mengemukakan bahwa sanksi administrasi sebagai semacam tindakan administratif adalah dimensi dari kekuasaan pengembalian keputusan administrasi secara sepihak. Ini adalah kekuasaan untuk memutuskan, untuk menetapkan dan menegakkan sanksi terhadap individu yang melanggar hukum ketertiban umum. Berdasarkan pandangan-pandangan yang telah dimukakan, sanksi administrasi sebagai reaksi yang dilakukan oleh badan administrasi merupakan dimensi dari kekuasaan pengambilan keputusan administrasi secara sepihak. Kekuasaan ini adalah kekuasaan untuk memutuskan, menerapkan dan menegakkan sanksi terhadap individu yang melanggar norma hukum administrasi atau ketertiban umum. Tujuan penerapan sanksi administrasi terhadap suatu pelanggaran yang terjadi dimaksudkan sebagai upaya badan administrasi untuk mempertahankan norma-norma hukum administrasi yang telah ditetapkan dalam wujud peraturan perundang-undangan. Mempertahankan norma hukum administrasi pada dasarnya menjadi konsekuensi logis dari wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan kepada badan pemerintahan untuk 1. Menjamin penegakan norma hukum administrasi, 2. Sebagai pelaksanaan dari wewenang pemerintah yang berasal dari aturan hukum administrasi itu sendiri, dan yang ketiga, tanpa melalui peraturan pihak ketiga atau peradilan. Sanksi hukum administrasi apabila dilihat dari karakter normanya bukan merupakan suatu kewajiban, tetapi merupakan kewenangan bebas yang mandiri, tidak tergantung pada orang lain, badan dan atau pejabat pemerintah. Dengan demikian diberi wewenang secara eksklusif untuk menegakkan norma hukum administrasi tanpa bergantung pada institusi lain seperti pengadilan. Berdasarkan uraian telah dipaparkan, maka dapat disampaikan pokok kesimpulan sebagai berikut. 1. Yaitu sanksi administrasi merupakan instrumen pemaksa yang ditunjukkan untuk mempertahankan norma-norma hukum administrasi dan sebagai reaksi terhadap
segala bentuk pelanggaran dan atau ketidakpatuhan yang dilakukan oleh warga negara dan badan privat agar mentaati norma-norma hukum administrasi yang telah ditetapkan. Kedua, karakter yuridis sanksi hukum administrasi yang khas bisa dibedakan menjadi karakter pemulihan, karakter hukuman, maupun karakter campuran. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.